Di daratan Changlan, para seniman bela diri sangat dihormati. Di sini seniman bela diri menggunakan soul warrior atau jiwa prajurit dari surga dan bumi untuk latihan spiritual mereka. Seorang ahli yang kuat bisa menghancurkan gunung dengan tinjunya. Salah satu seniman bernama Kinan tersambar petir dan tanpa diduga dia mendapatkan jiwa dewa perang. Awal kisah, di sebuah kota Linxiu ada sebuah keluarga Qin. Di daratan Changlan, jika kau ingin menjadi prajurit, kau harus bisa membangkitkan martial soul. Martial soul berguna untuk berkomunikasi dengan dunia, juga dapat menyerap aura dan berlatih. Martial soul terbagi menjadi 4 level, yaitu Tian, De, Xuan, dan Huang. Tiap level memiliki 10 tingkat. Jika levelnya tinggi, maka kecepatan dan kekuatan akan menjadi lebih kuat. Di sini terlihat King Chang Kong atau biasa dipanggil Kong yang sedang berlatih mengeluarkan martial soul-nya. Kong dapat mengeluarkan martial soul beast level Huang tingkat 5. Seorang kakek peot yang melihat hal itu sangat-sangat kagum dan memuji Kong. Oh my god, ada 5 cahaya kuning yang ternyata itu adalah martial soul base level. Orang-orang sekitar yang berada di sana juga sangat kaget dan terpukau dengan kemampuan Kong. Menyadari itu semua, Kong merasa keren dan berkata, "Aku adalah talenta pertama dari keluarga Qin." Selanjutnya ada Kinan. Saat Kinan akan dipanggil, Kong yang merasa dirinya paling jago merendahkan Kinan. "Hala, sok jago." Di sisi lain terlihat para betina yang sedang menunggu Kinan tampil. Di sini mereka semua penasaran dengan martial soul milik Kinan. Apakah yang akan dibangkitkan oleh Tuan Muda Kinan? Merasa Kinan lebih tinggi di atas Kong, mereka mempunyai feeling kalau Kinan akan bisa membangkitkan martial soul dengan tingkat lebih tinggi. Kinan yang gugup brutal mencoba untuk tetap santuy bagaikan seleb TikTok. Ketika semua orang di sana histeris dengan Kinan yang akan tampil, kakek peot yang mempunyai riwayat hipertensi membacoti mereka. "Diam, jangan berisik. Siapapun yang mengganggu kebangkitan Tuan Muda Kinan akan dibuang dari keluarga." Di sisi lain, Kong meremehkan Kinan dengan berkata, "Martial soul itu ditakdirkan oleh surga dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kau pikir kau bisa membangkitkan martial soul lebih dari level Huang tingkat 5? Kau tidak akan mampu, Kinan." Tanpa Kong sadari, para betina yang ada di sana mendengar bacotannya itu. Hala, bacot. Kembali ke Kinan. Saat sedang berkonsentrasi, Kinan berusaha mengeluarkan martial soul yang lebih tinggi dan Kinan yang banyak beban pikiran malah mengeluarkan martial soul Huang level 1. Para betina yang ada di sana sangat terkejut. OMG, Tuan Muda Kinan. Melihat itu semua, orang yang ada di sana mengejek Kinan lalu menertawakannya. Hal tersebut membuat Kong lebih angkuh dan berkata, "Kinan, aku tidak menduga kau benar-benar membangkitkan martial soul level Huang tingkat 1. Dasar sampah. Jenius nomor 1 di kota Linxiu dan jenius nomor 1 dari keluarga Qin adalah diriku." Jadi guys, martial soul level Huang tingkat 1 adalah martial soul level terendah dan itu juga bisa disebut martial soul sampah. Martial soul yang kebanyakan orang bangkitkan adalah level Huang tingkat 2 atau lebih. Kemudian semua orang di sana membuli Kinan. "Payah kau Kinan. Kau membangkitkan martial soul level sampah. Dasar payah, keluar kau dari keluarga Qin." Para tetua yang berada di sana kecewa. Bagaimana bisa ya? Jenius nomor 1 keluarga Qin malah menjadi seorang sampah. Kong yang sudah menduganya semakin sombong. Di sini Kong memberitahu para betina, "Lihat kan kemampuan Kinan tak berapa. Sudah kuduga dia akan mendapatkan martial soul sampah." Mendengar perkataan Kong, salah satu betina glowing langsung menghiraukan Kinan dan berkata kepada teman-temannya, Yang dikatakan Ayang Kong itu benar ya, Besti. tak ingin ketinggalan menggibah, seorang kakek peot menghampiri mereka dan menghina Kinan dengan berkata, "Level Huang tingkat 1 itu lebih buruk daripada Bagong. Kinan tak layak menjadi master dari keluarga kami." Botak bogel set, "Itu benar. Kinan tidak layak menjadi tuan muda keluarga Qin kami." Botak,
Bukannya dia malah ikut-ikutan. Akhirnya semua orang yang berada di sana kecewa dan ingin Kinan keluar dari keluarga Qin. Kejadian barusan membuat Kinan viral di kota mereka. Hey, apakah kalian sudah dengar? Jenius nomor 1 kota Lenshu yaitu Kinan. Dia benar-benar membangkitkan martial soul level Huang tingkat 1. Mendengar itu, sebagian orang yang masih mengharapkan Kinan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Kinan adalah seorang anak jenius yang optimis dan bisa menjadi raja bela diri terkuat di kota ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Apakah masih ada beberapa jenius di kota Lenshu? Tak tahu lah. Sepulangnya Kinan di rumah, Kinan kembali melatih kemampuannya. Latihan ini terbagi menjadi 10 lapisan. Yang pertama adalah body gampering. Manfaatnya adalah menyerap aura untuk menguatkan tubuh. Merasa sudah cukup, Kinan pun mengakhiri latihannya. Di sini Kinan merasa insecure dan berkata, "Jika Kong sudah berlatih selama 3 jam, aku takut itu sudah menerobos tempering body. Namun untungnya aku membangkitkan martial soul level Huang tingkat 1. Kalau level lain mungkin aku akan depresi." Di usia 14 tahun, Kinan pergi ke luar kota untuk berlatih. Hiya! Saat sedang berlatih, tiba-tiba cuaca seketika menjadi berpetir dan Kinan pun tersambar petir berwarna merah. Hal itu membuat Kinan memiliki martial soul lain di tubuhnya. Martial soul ini disebut God of War. Untuk mendapatkan jiwa God of War, Kinan harus menggunakan martial soulnya sendiri sebagai pengorbanan untuk mendapatkannya. Terlebih lagi jika level martial soulnya terlalu tinggi, kesempatan untuk membangkitkan akan lebih kecil. Jika martial soul Kinan level Huang tingkat 1 kalah, Kinan akan bisa membangkitkan jiwa God of War-nya. Merasa kemampuan martial soul level Huang tingkat 1-nya memenuhi syarat untuk membangkitkan jiwa God of War, Kinan sangat-sangat bahagia. Kinan pun mulai berkonsentrasi. Hiya! Kinan pun mengorbankan martial soul level Huang tingkat 1-nya dan Kinan pun mulai beraksi. Melakukan itu semua, Kinan sangat-sangat lelah dan tiba-tiba Kinan pun terjatuh. Saat bangun kepalanya terasa sangat sakit. Di sini Kinan mendengar suara yang sangat mengerikan dan yang terjadi. Melihat itu, Kinan sangat terkejut karena bisa membangkitkan martial soul level Huang tingkat 5. Jiwa dari God of War benar-benar tidak mengecewakannya. Kinan pun mencoba kualitas jiwa God of War yang ia bangkitkan. Gila! Kecepatan kultivasi yang sangat mengerikan. Kecepatan kultivasi ini seperti 10 kali lebih kuat daripada Red File Knife sebelumnya. 3 jam kemudian, Kinan yang baru saja selesai mengasah kemampuannya akhirnya sudah menembus body tempering. Hahaha. Jiwa God of War benar-benar berbeda. Dengan jiwa ini, impianku menjadi pria yang kuat bukan lagi omongan belaka. Keesokan harinya, datanglah seorang wanita glowing yang membawakan Kinan Amer. Tuan muda, persembahan bulan ini sudah dikirimkan kepada Anda. Bagaikan buaya darat, Kinan yang melihat cewek glowing pun tidak tahan. Sangat cantik, cepat kemari biarkan aku menyantapmu. Dasar laki-laki bogel. Kinan, kau salah paham. Aku berbicara tentang makan obat herbal, bukan memakanku. Maaf, banyak sekali. Quenching digunakan khusus untuk berlatih body tempering dan sangat berharga. Murid keluarga Qin hanya bisa mendapatkan 1 setiap bulannya. Aku membangkitkan martial soul level Huang tingkat 1 dari jenius menjadi sampah. Para tetua keluarga tidak akan pernah memberiku begitu banyak quenching, dan satu-satunya penjelasan adalah ayah. Ayah, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Kinan pun memakannya.
Apa yang terjadi? Aura dari Quenching diserap oleh kekuatan yang misterius. Apakah itu jiwa God of War? Oke guys, sekian dari episode kali ini. Kalau rame Mimin lanjutkan. Dan boleh request komik apalagi yang mau Mimin bahas di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in next episode.